Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukuri. Subhanallah, kita menyanjung. Astaghfirullah, memohon ampun apabila kita lupa akan nikmat Allah ketika ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang namanya selalu disebut-sebut ketika azan dikumandangkan di seluruh dunia. Beliau tidak lain adalah baginda kita, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, ustadz wal ustazah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya banggakan, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tausiah dengan judul Makna Tahun Baru Hijriyah. Hadirin rahimakumullah, Hijriyah artinya adalah pindah atau berpindah, yang mana sejarahnya pada ketika itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Disebabkan pada ketika itu Rasulullah terancam keselamatannya oleh para dedengkot-dedengkot kaum kafir Quraisy, dan sejak itulah dimulainya perhitungan tahun baru Hijriah untuk umat Islam. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, siapa yang tahu arti dari Hijriah yang sebenarnya? Ada yang tahu nggak, Bu? Pak, Hijriah yang sebenarnya adalah memindahkan diri kita, menghijrahkan diri kita dari sesuatu yang buruk menuju yang baik, dari sesuatu yang sudah baik menuju yang lebih baik. Itulah yang dinamakan dengan Hijriah yang sebenarnya. Maka jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin, sebab Rasulullah berkata, siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah, sekarang saya prihatin dengan tahun baru Hijriah kalau dibandingkan dengan tahun baru Masehi. Inilah yang dikatakan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, mayoritas yang dikalahkan oleh minoritas. Umat muslim mayoritas di Indonesia dikalahkan oleh budaya minoritas non muslim di Indonesia. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ketika tahun baru Hijriah tiba, orang rame-rame sholat di rumah, mengerjakan sholat tasbih, baca doa akhir tahun, dilanjutkan doa awal tahun. Tapi sayang, peminatnya hanya sedikit. Tetapi ketika tahun baru Masehi tiba, orang mondar-mandir di jalanan, macet jalanan. Anak-anak mudanya pada pergi ke apotek, beli apa? Obat-obatan. Untuk apa obat-obatannya? Untuk mabuk. Mereka campur obat-obatan bermacam-macam. Mereka campur obat Pak Ramex dengan Bu Ramex, campur obat pil kita, pil saya, pil kamu, serta pil semua. Kurang mantap, tambah tolak angin, tolak bala, bahkan tolak peluru. Kurang mantap lagi, campur dengan jamu men sana, men sini, men situ. Setelah sampai orangnya mencret, naik motor kuning, jok motor, sampai ke rumah jalan merengkang. Masya Allah, tahun baru yang harusnya diisi dengan memuhasabah diri, merenungi diri, tapi dirusak dengan lumuran-lumuran dosa dan kemaksiatan. Maka jangan sampai Allah menurunkan bala bencana kepada kita disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang terkuduk dan tidak bertanggung jawab tersebut. Kalau saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak mau nggak ibu makan karet, setelah habis manisnya karetnya diberikan ke bapak? Mau nggak bapak nelan bulat-bulat? Mau nggak Pak? Tentu tidak mau, orang baunya luar biasa. Nah, seperti itu yang saya maksudkan. Orang enak-enak berbuat maksiat, kenapa kita harus menerima getahnya? Kenapa kita juga harus kena getahnya? Sebab Allah menurunkan bala bencana kepada kita tidak pandang bulu. Padahal yang berbuat hanya satu,
tetapi Allah turunkan bencana kepada semuanya, walaupun di situ masih ada terdapat alim ulama. Nah hadirin rahimakumullah, lalu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Haus ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inti dari ayat tersebut ialah Allah memerintahkan kepada kita agar mempunyai program dan rencana untuk hari esok. Sebab jika sesuatu pekerjaan yang terprogram dengan baik, yang terencana dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sebaliknya, jika suatu pekerjaan yang terprogram tidak baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kesimpulannya, marilah kita gunakan tahun baru ini untuk memuhasabah diri, untuk merenungi diri. Kita niatkan dalam hati, tahun ini saya harus lebih baik dari tahun kemarin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.